أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kehidupan kita dan untuk menjadi ilmu bagi kita, ya, agar dimana hidup kita benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Karena ketika kita berada di atas petunjuk Allah dan Rasul, ya pasti hidup kita akan benar, hidup kita akan selamat, ya. Karena Rasul telah menyebutkan kepada kita di dalam riwayat Imam Muslim, "Ji'tukum alal baydha lailaha kan nahariha la yazi'anha illa halik." Rasul mengatakan, sungguh aku datang untuk kalian, ya, dengan terang benderang, ya, dengan syariat yang jelas, dengan agama yang jelas, ya. La yazi'anha illa halik, ya, tidaklah ketika adanya orang yang menyimpang darinya, ya, kecuali dia akan binasa. Maka agar kita tidak binasa, maka kita untuk selalu mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah, dan begitu juga adalah apa yang disampaikan oleh Allah melalui kitabnya, melalui Al-Qur'annya kepada kita. Salawat dan salam semoga tak tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di kajian ini insyaallah kita akan mengkaji terkait dengan Islam datang untuk kebahagiaan manusia, ya. Islam datang untuk kebahagiaan manusia, dan terutama tentunya adalah kebahagiaan bagi pemeluknya, ya. Terutama bahwa Islam datang untuk kebahagiaan adalah untuk umat Islam atau untuk kaum muslimin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tentunya bahwa kita memahami dinul Islam, agama Islam ini adalah agama dari sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu adalah Islam, atau agama di sisi Allah itu adalah Islam. Dan di mana Islam ini bukan hanya agama yang dibawa oleh Rasulullah, tapi Islam adalah agama yang dibawa oleh semua para nabi, semua para rasul, mulai dari nabi yang pertama, Nabi Adam alaihi salam, ya, sampai nabi kita Muhammad, ya. Dan kita mendapati dalil yang cukup begitu banyak, ya. Ya, seperti diantaranya apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub kepada putra-putranya, ya. Pada waktu ketika Nabi Yakub berkata kepada putranya, wa idh qala Yakub libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nah, jelas itu. Di situ adanya wa nahnu lahu muslimun, ya. Jadi ketika, ya, Yakub berkata kepada putra-putranya, wahai putraku, apa yang akan engkau sembah setelahku nanti, setelah ketiadaanku? Maka mereka, putra-putra Nabi Yakub alaihissalam, mereka semua menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun, ya. Kami, kata mereka, na'budu ilahaka, kami akan menyembah ilahmu, wa ilaha abaika, dan ilah atau Tuhan sesembahan bapakmu, yaitu Ibrahim wa Ismail wa Ishaq
ilaha wahida, sebagai Tuhan yang satu, sebagai ilah yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami pun menjadi muslim, dan kami pun menjadi orang-orang yang berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada Allah. Ya, di mana apa? Nabi Yakub, putra-putranya, yang diantaranya mereka adanya kalangan para nabi dan rasul, ya, mereka mengatakan bahwa berserah diri kepada Allah, ya, sehingga mereka menjadi seorang muslim. Ya, begitu juga apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan putra beliau yaitu Nabi Ismail ketika berdoa kepada Allah, Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya, jadi ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, Rabbana waja'alna, ya Allah jadikanlah kami berdua, ya, Rabbana waja'alna muslimaini laka, sebagai dua muslim, ya, yang tunduk kepadamu, ya, wa min dzurriyyati, dan jadikanlah keturunanku muslimatan lak, sebagai muslim yang tunduk kepadamu. Ya, jadi artinya apa? Din, agama yang bersumber dari Allah, yang dibawa oleh semua para nabi dan rasul, dengan ayat-ayat tadi menyebutkan kepada kita, ya, bahwa yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad pun adalah Islam, ya, agama yang bersumber dari Allah. Bahkan Rasul menegaskan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, al-anbiya ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ya, jadi di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-anbiya ikhwatun li'allat, ya, di mana bahwa kami para nabi, ya, adalah dari satu keturunan, dari satu bapak, yaitu Adam alaihi salam, ya, wa ummahatuhum syatta, memang ibu-ibu kami berbeda, wa dinuhum wahid, tapi agama kami satu, ya, dari Allah, agama Islam, ya, mengajak umat agar hanya beribadah kepada Allah, mengajak umat agar, ya, mau berjalan sesuai dengan aturan Allah dan aturan yang dibawa oleh Rasul yang diutus. Sedangkan untuk kita adalah nabi yang terakhir, nabi yang dimana membawa syariat untuk kita sebagai umat di akhir zaman, ya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga masalah muslim rahimakumullah, jadi Islam datang untuk kebahagiaan manusia, ya. Nah, maka nanti kita akan lihat, ya, apa dasaran-dasaran itu, ya, apa hal-hal yang menunjukkan bahwa memang Islam ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan hidup kita, begitu ya. Di sini ada sekitar 6, ya, nanti insyaallah akan kita kaji, kalau bisa semuanya atau mungkin sebagian nanti kita akan sampaikan di sini. Ya, yang pertama, Islam sebagai agama untuk kebahagiaan manusia, terutama tentunya adalah pemeluknya yaitu Muslim. Karena apa? Ya, dengan Islam kita dapat mengenal Rob kita. Dengan Islam kita dapat mengenal pencipta kita. Dengan Islam kita dapat mengenal Zat yang selalu memberikan kebaikan kepada kita. Kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan Islam dijelaskan secara gamblang siapakah Allah. Itu ya. Siapakah Allah? Ya. Sehingganya masyarakat muslim rahimakumullah, kita nanti dapat mendapati di banyak ayat, ya, banyak ayat yang itu saling menguatkan. Maka nanti dalam ilmu Al-Quran adanya al-munasabat bainal ayati waswar, ya, yaitu persamaan antara ayat dan surat, yang mereka itu adalah saling untuk menguatkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surat dengan surat yang lain. Ya, seperti kita mendapati bahwa, ya, surat yang pertama diturunkan oleh Allah adalah surat Al-Alaq, mulai dari ayat 1 sampai ayat 5, dan itu adalah apa? Kaitan dengan ketuhanan
kaitan dengan bagaimana kita bisa mengenal Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, pelajari, kaji, dalami, telaah. Apa yang perlu untuk kita kaji, apa yang perlu untuk kita telaah, apa yang perlu untuk kita dalami. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Jadi apa? Tidak ada yang paling menarik, tidak ada yang paling penting, tidak ada yang paling urgen yang untuk kita dalami, untuk kita pelajari, untuk kita kaji, untuk kita telaah, kecuali tentang Allah. Yang pertama, agar apa? Agar hamba mengenal Allah, agar hamba mengenal Rabbnya. Ya, begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat ya Muhammad di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19, ketika Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambik. Fa'lam, kata Allah, ketahuilah. Apa yang pertama harus kita ketahui? La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang pertama untuk kita ketahui terlebih dahulu. Ya, kita mendapati di ayat yang lain, ya, di dalam surat Toha ayat yang ke-14, Allah juga mengatakan apa? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ya. Jadi konsep bagaimana ketika kita untuk melakukan peribadatan kepada Allah, bahwa kita adalah Abdullah, ternyata Islam sudah membuat konsepnya, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Agar ibadah kita itu benar kepada Allah, agar ibadah kita itu bisa istiqomah kepada Allah, yang pertama bagaimana kita untuk mengenal Allah. Allah dalam surat Toha ayat ke-14 tadi, Allah mengenalkan tentang dirinya terlebih dahulu agar dikenal oleh hambanya. Fa'lam, apa disebutkan, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, yang tidak ada ilah kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, baru ketika hamba telah mengenal Allah untuk beribadah kepada Allah. Ya, betapa banyak kita mendapati adanya hamba yang beribadahnya tidak benar kepada Allah, yang ibadahnya tidak istiqomah kepada Allah, yang ibadahnya tidak serius kepada Allah. Sebab terbesarnya karena apa? Karena tidak mengenal Allah. Maka kita lihat para sahabat ibadahnya luar biasa, Rasul ibadahnya luar biasa, sampai kaki beliau membengkak. Kenapa? Karena Rasul sudah mengenal Allah. Bagaimana para sahabat Nabi memiliki ibadah yang kuat kepada Allah? Karena mereka telah mengenal Allah. Ya, maka konsepnya begitu. Dan ibadah yang paling agung disebutkan oleh Allah apa? Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Ya, jadi masya Allah ya, begitu luar biasa dalam Islam. Ya, yang sehingga kita nggak ada keraguan. Ya, yang mungkin di agama-agama lain masih belum jelas siapakah Rabb mereka, siapakah ilah mereka, siapakah Tuhan mereka. Mereka masih bingung. Tapi dalam Islam nggak ada. Ya, disebutkan di kalangan para ulama bagaimana cara kita untuk mengenal Allah. Disebutkan dengan 4 cara. Bagaimana agar kita bisa mengenal Allah? Dengan 4 cara. Yang pertama adalah ya, ma'rifatu biwujudillah. Kita bisa mengenal Allah dengan wujudnya Allah, dengan adanya Allah, dengan keberadaannya Allah. Dengan apa diantaranya? Yang karena kita tidak bisa melihat Allah di atas muka bumi ini, maka apa? Kita akan melihat akan adanya Allah dengan adanya yang diciptakan oleh Allah. Karena nggak mungkin sesuatu itu adanya dengan sendirinya. Pasti apa? Adanya yang menciptakan. Ya. Ya. Jadi bahkan sampai anak kecil begitu ya, yang dicontohkan diantaranya oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan dalam kitab Tauhid. Bagaimana ketika konsep seorang untuk bisa mengetahui akan adanya Allah, ya, bahwa ketika adanya bekas pasti ada yang membuat bekas itu.
adanya sesuatu karena ada yang menciptakan sesuatu itu, ada yang membuat sesuatu itu sehingga sesuatu itu ada. Ya, seperti ketika anak kecil misalkan di situ dalam kitab Tauhid Dr. Shalih bin Fauzan, ya, bahwa ketika anak kecil saja, ketika mungkin sedang berbaris atau menghadap kemana begitu ya, kemudian dari belakang ada temannya yang Noel, dia kerasa, maka dia berbalik, siapa tadi yang Noel saya? Ketika teman-temannya mengatakan di antara kami nggak ada yang menoel, anak itu nggak percaya, karena dia ada kerasa yang mungkin memegang kepalanya, memegang rambutnya atau memegang telinganya, pasti ada yang memegang, nggak mungkin nggak ada yang memegang. Anak kecil saja dia tidak percaya kalau adanya orang yang mengatakan bahwa nggak ada yang menoel dia, nggak ada yang menyentuh dia, karena dia kerasa. Maka begitu juga tentunya adalah ya, dengan adanya yang diciptakan, adanya langit dan bumi, adanya manusia, adanya binatang-binatang, adanya gunung-gunung, adanya lautan, pasti ada yang menciptakan, dan itu adalah Allah. Nah, ini yang pertama, ma'rifatullah ya biwujudillah, dengan wujud Allah Subhanahu wa taala, yang dengan bukti bahwa Allah mengadakan sesuatu, maka ada yang mengadakan sesuatu itu ya, dan yang mengadakan sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyah Allah. Ya, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rizki, Allah yang menyembuhkan. Itu ya, Allah yang mengatur alam semesta, yang kalaulah tidak ada yang mengaturnya, maka akan kacau kehidupan ini. Dan di mana planet-planet beredar di atas porosnya, yang itu semua adalah telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terjadi sesuatu. Karena kalaulah terjadi sesuatu, maka akan terjadi kehancuran di alam semesta ini. Kehidupan keteraturan yang sungguh luar biasa dari binatang-binatang Allah, dari yang besar maupun yang kecil, dari kehidupan manusia. Nah, ini untuk menunjukkan apa? Akan adanya Allah, mengenal Allah dengan rububiyah Allah. Ya, kemudian yang ketiga adalah mengenal Allah dengan uluhiyah Allah. Ya, artinya apa? Allah adalah sebagai Rabb kita, sebagai pencipta kita, yang Allah meminta dari kita untuk mengabdi kepadanya dengan ibadah-ibadah yang ada, dengan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang diantaranya apa? Betul-betul ketika kita datang kepada Allah, hadir kepada Allah dengan ibadah yang ada ini, menjadikan apa? Ketenangan dan ketentraman dalam hati kita. Dan sebaliknya, ketika kita melanggar Allah, kita bermaksiat kepada Allah, kita mendurhakai Allah, yang akan datang itu apa? Ketidaknyamanan, kegelisahan. Yang ini untuk menunjukkan bahwa akan adanya Allah, yang karena dengan ibadah yang kita lakukan akan menjadi tenangnya hati kita. Ala inna bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah hanya dengan zikir kepada Allah maka menjadikan hati kita menjadi tenang? Ya, di dalam Imam Tirmidzi Rasul mengatakan, innal khaira tuma'ninatun wa inna syarra ribatun. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada kita, sesungguhnya kebaikan, sesungguhnya amal soleh, sesungguhnya ibadah, sesungguhnya ketaatan itu akan mendatangkan tuma'ninatun, mendatangkan ketenangan dalam hati, ketentraman dalam hati. Wa inna syarra, dan beliau mengatakan, dan sesungguhnya keburukan adalah ribatun, akan mendatangkan kegelisahan dalam hati kita. Cobalah ya, apa yang dirasakan oleh seorang setelah melakukan kemaksiatan? Gelisah. Apa yang didapati oleh seorang setelah melakukan dosa, setelah melanggar Allah? Ketidaknyamanan. Dan apa yang akan dirasakan oleh seorang ketika dia setelah melakukan ketaatan? Ketentraman, kenyamanan, kesegaran hati yang masya Allah, kebahagiaan. Itu ya. Ya. Kemudian yang keempat, bagaimana kita untuk mengenal Allah? Ya, yaitu apa? Bi asma'ihi wa sifatihi. Yang bisa kita tempuh dengan kita agar mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan asma dan sifatnya, bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang baik. Ya. Innalillahi, dalam riwayat Imam Bukhari Rasul mengatakan, innalillahi tis'a wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan wa man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang mampu untuk menghafalkannya,
mengamalkannya, mempraktekkan dalam kehidupannya, maka apa? Dakhulal jannah. Orang itu pasti akan masuk surga. Masya Allah. Ya, kita memahami adanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Aziz. Ya. Dan banyak sekali daripada asma dan sifat Allah. Ya. Yang ketika kita mampu untuk memahami tentang asma dan sifat Allah, kita akan semakin mengenal Allah. Dan ternyata bahwa penjelasan para ulama, yang nanti orang yang memahami tentang asma dan sifat Allah bukan hanya sekedar yang menghafal, yang sehingga akan berimbas kepada masuk dalam surga, tapi adalah yang dapat memahami dan kemudian mempraktekkan dalam kehidupannya. Ya, yang diantaranya apa? Ketika kita memahami bahwa Allah itu Al-Basir, maha mendengar, maka apa? Ya, Al-Basir, maha melihat. Maka apa? Kita tidak akan berbuat semau kita. Ya, kita tidak akan berbuat zalim, kita tidak akan berbuat keburukan. Ya meskipun nggak ada orang yang tahu. Kenapa? Karena kita memahami Allah Al-Basir, Allah maha melihat dari apa yang kita lakukan. Ya. Ya. Kemudian juga apa? Daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, dzuntiqam. Allah itu maha cepat untuk membalas keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka kita akan menahan diri untuk tidak berbuat dolim kepada orang lain. Kita menahan diri untuk agar tidak berbuat kerusakan, untuk melakukan keburukan. Karena apa? Kita takut Allah akan membalas dengan segera. Fa'alul lima yurid. Di antara sifat Allah, Allah maha ya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Ya. Nah, ya karenanya masalah muslimin, jadi subhanallah ya, kita dalam berislam ini kita bisa mengenal Rabb kita, kita bisa mengenal pencipta kita, kita bisa mengenal zat yang akan selalu memberikan kebaikan untuk kita dan keselamatan untuk kita nanti di akhirat. Maka apa? Itulah kondisi yang paling membahagiakan bagi seorang hamba. Nggak ada selain daripada itu. Ya. Bahkan sampai apa? Kita berharap untuk bisa berjumpa dengan Allah. Ya. Digambarkan dalam hadis itu kan luar biasa ya. Yang nanti seorang mukmin di akhirat akan melihat Rabbnya, laisa lahu turjuman, yang tidak akan ada penghalang. Ya, dia akan melihat dengan terang seperti malam bulan di bulan purnama. Gitu ya. Yang nanti bahwa hamba itu akan melihat Rabbnya, yang ketika itu Rabb berada di balik sater, di balik penutup, yang ketika penutup itu nanti dibuka, maka hamba akan betul-betul melihat Rabbnya. Yang pada waktu itu apa? Hamba-hamba Allah, kaum mukminin, mereka berada di dalam jannah, di dalam surga, yang mereka masih melakukan aktivitas surgawi. Coba kita lihat, aktivitas surgawi, bukankah aktivitas kesenangan semuanya? Aktivitas surgawi nanti adalah aktivitas kesenangan, aktivitas kebahagiaan, aktivitas yang kita untuk kemudian apa? Mencurahkan berbagai kesenangan kita, semua di sana serba mudah, serba enak. Tapi pada waktu ketika mendapatkan informasi bahwa untuk berkumpul untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu semua mereka berkumpul. Mereka tinggalkan aktivitas surgawi mereka. Padahal apa? Aktivitas surgawi banyak. Ya. Ada di antaranya yang kemudian apa? Artinya sedang bergurau dengan para bidadari, itu pun ditinggalkan. Ya. Para wanita yang tidak pernah halangan, para wanita yang tidak mengeluarkan ingus, para wanita yang akan tetap terus dalam kondisi keperawanannya. Coba itu kan. Yang kita anggap bahwa banyak dalil-dalil yang menyebutkan ya terkait hal itu adalah merupakan kondisi kebahagiaan yang nanti akan didapati oleh penduduk jannah, oleh penduduk surga. Tapi itu semua nanti akan mereka tinggalkan demi untuk melihat wajah Allah. Ya, nah karenanya maslum sirmakumullah. Ya, jadi Islam datang untuk kebahagiaan manusia. Karena apa? Dapat mengenal Rabbnya. Yang kedua, ya, apa alasannya atau seperti apa bentuknya? Kalau memang Islam ini datang untuk kebahagiaan kehidupan manusia, terutama adalah kebahagiaan pemeluknya, kebahagiaan untuk kaum muslimin, untuk kaum mukminin. Yang kedua, Islam agama terperinci, penjelasannya
Islam adalah agama terperinci, ya menjelaskan semua hal. Masya Allah, Islam adalah agama terperinci yang menjelaskan semua hal. Allah dalam Al-Quran mengatakan, walaqad anzalna ilaikal kitab tibyanan likulli syai', ya, dan sungguh telah aku turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran ini apa? Tibyanan likulli syai', untuk sebagai penjelas di segala sesuatu, ya, ya. Bahkan Allah di ayat yang lain mengatakan wa fasolnahu tafsila, dan kami jelaskan perkara ini tentang urusan Islam ini, tentang urusan agama ini dengan terperinci. Dalam Bukhari Muslim, ya, sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, wa ma ta'irun yatiru fil hawa, ya, illa wa qad dzukirna minhu ilman. Di antara bentuk kesempurnaan Islam, tidaklah ketika kita mendapati burung yang terbang di awang-awang, kecuali terkait dengan kenapa burung itu kok bisa terbang, semua itu telah disebutkan ilmunya kepada kami. Dan Rasulullah di dalam Tirmidzi pernah mengatakan, ma min syai'in yuqarribu ilal jannah wa yubaidu ilan nar, atau wa yubaidu anin nar wa qad buyyina lakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah segala sesuatu amalan perbuatan yang dapat mendekatkan kalian kepada surga dan dapat menjadikan kalian jauh dari neraka, kecuali semua itu telah aku jelaskan, kata Rasulullah. Masya Allah, ya. Sehingga ketika Salman Al-Farisi pernah ditanya oleh tokoh-tokoh Yahudi, wahai Salman, kami mendapati informasi bahwa agamamu adalah agama yang lengkap, agamamu adalah agama yang terperinci. Maka Salman mengatakan, oh iya, Salman adalah termasuk sahabat Nabi yang sangat bangga dengan keislamannya, yang merupakan keturunan tokoh Majusi. Salman Al-Farisi itu kan dari Persia, tapi luar biasa. Yang sehingga ketika ditanya, wahai Salman, kamu ini keturunan siapa? Dia mengatakan, saya adalah putra Islam. Masya Allah. Jadi apa? Bangga dengan keislamannya, ya. Wa qul ishhadu bi anna muslimun, katakan, saksikan bahwa saya adalah sebagai seorang muslim, dan saya bangga dengan menjadi seorang muslim, dan saya bangga dengan atribut Islam. Gitu, ya. Nah, di mana Pak? Salman kemudian menjelaskan, betul, bahwa agama kami menjelaskan semua segala sesuatu, menjelaskan dengan terperinci. Maka mereka, orang-orang Yahudi itu butuh bukti. Mana buktinya, seperti apa? Maka Salman kemudian menjelaskan, ya, sesungguhnya di dalam agama kami, di dalam Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kami, ya, ala nastaqbilal qiblah, ya, fi khaiti. Ketika kami sedang buang hajat, kami dilarang oleh Rasulullah untuk menghadap ke kiblat, wala nastadbiruha, dan kita tidak boleh untuk membelakanginya. Kita tidak boleh menghadap ke kiblat, dan kita tidak boleh membelakangi kiblat, ya. Ala nastanji bil yamin, dalam agama kami tidak boleh kami untuk membersihkan kotoran menggunakan tangan kanan, nggak boleh, ya. Ala nastanji aqal min salasati ahjar, yang kalaulah kami harus membersihkan tidak ada air, maka kami harus beristijmar. Di dalam agama kami tidak boleh kurang dari 3 batu, ya. Kalaulah harus beristijmar, membersihkan kubul atau dubur yang karena tidak ada air, maka boleh menggunakan batu, menggunakan benda padat, menggunakan daun, menggunakan tisu atau apa, yang tidak boleh kurang dari 3, ya. Ala nastanji bil waras wal adham, dan kami pun tidak boleh
untuk beristinja menggunakan tulang dan kotoran kering. Ya, karena apa? Tulang itu adalah makanan saudara kita. Kata Rasulullah, zadu ikhwanukum minal jin. Karena tulang itu adalah makanan saudaramu dari bangsa jin. Ya, itu dijelaskan di dalam Islam. Yang karena apa? Ya, sebetulnya tidak perlu dijelaskan pun, manusia dengan fitrahnya dia sudah tahu. Bagaimana ketika dia buang air kecil atau buang air besar, maka kotor, perlu dibersihkan. Nalarnya akan jalan untuk membersihkan itu. Yang syariat tidak perlu untuk menjelaskan. Tapi ternyata apa? Saking terperincinya syariat ini untuk urusan ya di dalam kamar mandi, di WC, dijelaskan secara terperinci. Ya, ini untuk menunjukkan apa? Ya, untuk menunjukkan akan keterperincian Islam. Ya, untuk menunjukkan akan semua perkara sudah dikaji, dijelaskan dalam Islam. Bahkan sampai pada hal apa? Ludah meludah. Jelaskan kalangan para ulama dengan hadis-hadis yang begitu banyak. Rasul ketika mendapati ada ludah, maka ditutup oleh Rasulullah. Dan Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, seyogianya siapapun yang setelah meludah, maka hendaklah dia tutup dengan debu. Adab. Ya, tidak boleh untuk meludah di arah kiblat, tidak boleh meludah ke arah kanan, meludahlah ke arah kiri. Bahkan sampai Rasul menjelaskan, ketika kita sedang dalam kondisi sholat, ada setan yang mengganggu kita, maka kita untuk meludah 3 kali ke arah kiri. Dan bagaimana meludahnya? Itu sudah dijelaskan. Ya, enggak lama gitu ya. Ya, di samping kita ada teman kita sedang sholat, ketika sedang berjamaah, ya Allah kok ini ada setan yang mengganggu saya, maka kita ludahi. Ya udah, ini setannya kena ludah ini. Teman kita menganggap teman kita setan gitu kan. Tapi apa? Meludah yang tidak kemudian mengenai saudara kita. Ya. Dan bagaimana ketika kita sedang sholat, kemudian mungkin adanya liur atau ludah di mulut kita. Nggak mungkin toh kita untuk keluar kemudian membuang dulu, nggak mungkin. Yang mungkin juga kita tidak membawa sapu tangan. Ketika kita membawa sapu tangan, gampang. Kita buka sapu tangan kita taruh di situ, kita lipat lagi, kita masukkan kantong, mungkin begitu. Tapi ketika tidak ada itu, ya kan, mungkin kita tahan ngumpul di mulut gitu kan. Bisa jadi ketika kita sujud, aduh ada yang netes. Tapi bagaimana konsepnya? Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk dikumpulkan dan ditaruh di ujung lidah, yang nanti kemudian apa? Ya, ditaruh di ujung baju kita. Setelah itu kemudian nanti diusap. Luar biasa itu tentang ludah meludah. Ya, jadi masya Allah. Ya, sehingga apa? Untuk perihal perkara seperti itu saja diajarkan, diinformasikan kepada kita secara terperinci, apalagi untuk perkara-perkara besar. Ya kan? Untuk sampai ketika lahiran, jangankan untuk sampai lahiran ya, sebelum lahiran. Ya. Bahkan bagaimana untuk agar punya anak, gitu kan? Bagaimana sih caranya? Gitu kan? Saya melihat ada cuplikan video anak yang ngeyel gitu loh. Anak yang ngeyel, bapak ini bagaimana sih sama ibu, dulu kok pas nikah kok saya nggak diundang. Anak ini ngeyel aja gitu ya. Kamu masih kecil, kamu udah nggak perlu tahu itulah gitu ya. Dulu pas bapak ibu nikah rame nggak? Ya rame. Makanan banyak nggak? Ya banyak. Ya saya kok nggak diundang, repot amat, kata dia. Kok saya nggak diundang? Lah bagaimana cara ngundang kamu? Ya saya cuma dipanggil toh. Intinya langsung bapaknya marah, kamu dulu belum ada nak, gitu kan. Ya, bapak sama ibu nikah itu makanya ada kamu. Ya kan, artinya apa? Bagaimana agar kita mengadakan anak kita, itu kan bagaimana caranya? Konsep Islam, adanya pernikahan, kan seperti itu. Nikahnya bagaimana caranya? Kemudian bagaimana setelah menikah, gitu kan? Bagaimana adab-adab ketika kita ingin memiliki anak? Bagaimana setelah kita punya anak? Sedangkan sebelum anak kita lahir, ketika masih dalam kandungan saja sudah ada konsepnya dalam Islam. Bagaimana caranya?
sampai nanti ketika lahiran, sampai nanti ketika akikohnya, sampai nanti ketika mendidiknya, sampai terus nanti bagaimana cara kerjanya, cara mencari uangnya, cara mencari maisahnya, sampai kemudian cara nanti meninggalnya, bagaimana caranya. Luar biasa, semua sudah ada. Cara menguburkannya ketika sakit, bahkan sebelum meninggalnya bagaimana, itu semua sudah dijelaskan dalam Islam. Maka masalah muslim rahimakumullah, patut ya untuk kita bangga menjadi seorang muslim, kita senang menjadi seorang muslim, kita bahagia menjadi seorang muslim. Kenapa? Karena semua telah dikaji di dalam Islam, dijelaskan secara terperinci, adanya panduan, dan niscaya Bapak Ibu rahimakumullah, hidup kita akan enak kalau ada panduan. Ya, sepertilah ketika seorang ketika melakukan umroh, meskipun sudah ada manasiknya, sudah ada pelatihannya, nanti di sana tetap bingung, gitu kan? Tapi kalau ada pembimbingnya, udah, Pak Ustadz, Anda sebagai pembimbing saya serahkan semuanya, bagaimana nanti doanya pas di mana saja, nanti ketika melambaikan tangan itu pas kapan, gitu kan? Nah, itu semua sudah dikaji. Ya, sehingga apa? Ketika ada pembimbingnya, kita akan lebih nyaman dalam melaksanakan ibadah umroh, atau ketika kita melaksanakan ibadah haji. Begitu juga untuk kehidupan kita. Kita akan merasa aman dan nyaman untuk memperjalani kehidupan ini kalau ada yang bimbing kita, ada pembimbingnya. Dan Islam begitu terperinci, Islam begitu jelas menjelaskan kepada kita tentang berbagai hal dari kehidupan kita. Maka ini diantaranya sebagai alasan yang kedua, Islam datang untuk kebahagiaan bagi manusia, karena Islam terperinci, Islam menjelaskan semua kehidupan di kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Nampaknya sudah masuk waktu sholat isya. Ini mungkin dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan satu kemanfaatan. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimin fi kulli jamil aqtar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.